nama saya Amisa Ersyana Neno, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang, program studi pendidikan Kristen anak usia dini, kelas A semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil resum materi dari bab 8 tentang bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Oleh karena itu, selamat menyaksikan materi dari saya. Nah, ketahanan nasional atau national relations merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan, baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang akan datang, maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya sehingga mampu melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Yang berikut A. Menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Apa itu ketahanan nasional? Apa itu bela negara? Nah, secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan, yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu tahan dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nations yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah bernegara. Ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Yang pertama A1 wajah ketahanan nasional Indonesia. Gagasan pokok dari ajaran ketahanan nasional adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa itu memiliki ketahanan nasional. Ketahanan nasional secara terminologi terdapat 3 pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional, yakni yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi, yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan yang ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi. Cara atau pendekatan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi adalah konsep khas bangsa Indonesia sebagai pedoman pengaturan penyelenggaraan bernegara dengan berlandaskan pada ajaran Astagatra. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan daya tahan. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai metode strategi adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan ancaman kebangsaan melalui pendekatan Astagatra yang sifatnya integral komprehensif. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. Yang kedua, dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Konsep ketahanan nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa. Tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Yang berikut terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional atau ketahanan nasional bermula dari adanya ketahanan diri atau individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional. Yang ketiga, bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Kegiatan pembelajaran negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bela negara mencakup bela negara secara fisik,
atau militer dan bela negara secara non-fisik atau nirmiliter, dalam maupun luar negeri. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Bela negara dapat secara fisik, yaitu dengan cara memanggul senjata menghadapi serangan atau agresi musuh. Sedangkan bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Bela negara secara non-fisik adalah segala bentuk upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, atau salah satunya diwujudkan dengan sadar dan taat membayar pajak, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman dan lain sebagainya. Yang berikut B, menanya alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional dibutuhkan dalam mendukung keberhasilan tugas pokok pemerintahan, semacam tegaknya hukum serta kedisiplinan, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan serta keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, dan juga adanya peluang rakyat untuk mengaktualisasi diri serta berkelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan menggapai tujuan nasional. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya sangat diperlukan untuk menjamin dan memperkokoh kekuatan bangsa dalam mempertahankan kesatuannya. Berikut C, menggali sumber histori, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama A, secara historis gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama Seskoa. Masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme menjalar sampai ke kawasan Indochina, sehingga satu persatu kawasan Indochina menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam, Kamboja. Tahun 1960-an terjadi gerakan komunis di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan gerakan komunis Indonesia mengadakan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965, namun pada akhirnya dapat diatasi. B, sumber sosiologis ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap budaya dan kebangsaan. Inti ketahanan nasional pada dasarnya berada pada tataran atau mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat itu sendiri. Yang ketiga C, sumber politik ketahanan nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Konsep ketahanan juga tidak hanya ketahanan nasional tetapi juga sebagai konsepsi yang berlapis atau ketahanan berlapis. Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI sebagai lembaga yang mengembangkan konsep ketahanan nasional, Indonesia sudah membuat badan khusus yang bertugas mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional sebagai bagian dari Lemhanas atau Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Yang berikut D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan pada kita pada konsep ketahanan nasional. Kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. Setidaknya ini terbukti pada saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme tahun 1965 dan yang lebih aktual atau fakta menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 97-98. Sampai dengan saat ini kita masih kuat bertahan dalam wujud NKRI. Seperti halnya kehidupan individual yang terus berkembang, kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan, perkembangan, dan dinamika yang terus-menerus. Ketahanan nasional di Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus berubah. Ketahanan nasional sebagai kondisi, salah satu wajah TANAS atau ketahanan nasional, akan selalu menunjukkan dinamika sejalan dengan keadaan atau objektif yang ada di masyarakat kita. Sebagai kondisi, gambaran TANAS bisa berubah-ubah, kadang tinggi, kadang rendah. Yang berikut terakhir mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama, esensi dan urgensi ketahanan nasional.
Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa atau negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks. Perihal unsur-unsur kekuatan nasional ini telah mendapat banyak kajian dari para ahli. Yang pertama, Morgenthau, faktor-faktor yang relatif stabil atau stable factor terdiri atas geografi dan sumber daya alam, dan faktor-faktor yang relatif berubah atau dynamic factor terdiri atas kemampuan industri militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintah. Yang berikut Alfred Thayer, Mahan, letak geografi, bentuk atau wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional, dan sifat pemerintah. Yang berikut menurut Mahan kekuatan suatu negara tidak hanya tergantung luas wilayah daratan, akan tetapi tergantung pula pada faktor luasnya akses ke laut dan bentuk pantai dari wilayah negara. Sebagaimana diketahui Alfred T. Mahan termasuk pengembangan teori geopolitik tentang penguasaan laut sebagai dasar bagi penguasaan dunia. Barang siapa menguasai lautan akan menguasai kekayaan dunia. Barang siapa menguasai kekayaan dunia akan menguasai dunia. Berikut Selin, menurutnya suatu negara akan muncul sebagai kekuatan besar apabila ia memiliki potensi geografi besar atau negara secara fisik wilayahnya besar dan memiliki sumber daya manusia yang besar pula. Unsur-unsur ketahanan nasional model Indonesia terdiri atas 8 unsur yang dinamakan Astagatra atau 8 gatra yang terdiri dari Trigatra, 3 gatra alamiah, dan Pancagatra, 5 gatra sosial. Unsur atau gatra dalam ketahanan nasional Indonesia tersebut sebagai berikut. Yang pertama, 3 aspek kehidupan alamiah atau Trigatra, yaitu yang pertama gatra letak dan kedudukan geografi, yang kedua gatra keadaan dan kekayaan alam, yang ketiga gatra kekayaan dan kemampuan penduduk. Berikut 5 aspek kehidupan sosial atau Pancagatra, yaitu yang pertama gatra ideologi, yang kedua gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya atau sosbud, dan kelima gatra pertahanan dan keamanan atau hankam. Yang kedua, esensi dan urgensi bela negara. Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman hakikat ketahanan nasional dilakukan dalam wujud upaya bela negara. Pada uraian sebelumnya telah dikatakan bahwa bela negara mencakup pengertian bela negara secara fisik dan non-fisik. Bela negara secara fisik adalah memanggul senjata dalam menghadapi musuh atau secara militer. Bela negara secara fisik pengertiannya lebih sempit daripada bela negara secara non-fisik. Yang pertama bela negara secara fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan pelatihan dasar kemiliteran. Bela negara dapat secara fisik yaitu dengan cara memanggul senjata atau menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Berikut 2 bela negara secara non-fisik. Bela negara secara non-fisik adalah segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, atau salah satunya diwujudkan dengan sadar dan taat membayar pajak, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman dan lain sebagainya. Demikian presentasi resum materi bab 8 mengenai bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dari saya. Semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.